Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, kawan-kawan, sahabat dan bapak-bapak yang berhadir di majlis kajian kita pada malam ini. Kita lanjutkan ya, bahwa nuansa kajian kita di sini adalah tempat kita mengaji ya, Al-Quran. Maka kita pada pertemuan malam ini di awal tahun baru kita akan melihat ya, nuansa tahun baru ini dengan sebuah ayat, dengan sebuah surat, yaitu surat Asy-Syarh ya, atau Insyirah ya, dalam Al-Quran, surat yang ke-94 ya, tentang masalah ya, keyakinan dan keimanan kita pada Allah dalam kita menghadapi tantangan hidup ya. Orang makin besar ya, fungsi dalam hidup, semakin berat tantangan yang dia hadapi. Kita selalu sering bilang bahwa kalau seandainya pohon besar maka makin anginnya semakin kencang, tapi kalau seandainya dia rumput maka dia tidak akan diterpa angin kencang, tapi siap untuk diinjak ya. Makin tinggi pohon, makin besar juga terpaan anginnya ya, kesulitan hidupnya. Pernah ditanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling dahsyat, paling berat mendapatkan ujian daripada Allah? Kata Nabi, Anbiya, para nabi ya. Para nabi itu, para Anbiya, orang-orang yang paling banyak diuji dalam kehidupan, paling berat ujian bagi mereka. Padahal mereka orang paling dekat sama Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukanlah dia itu orang dicintai oleh Allah berarti dia akan mulus hidupnya, sedangkan orang yang dibenci oleh Allah akan banyak tantangan hidupnya. Enggak mesti harus seperti itu ya. Bahkan makin besar fungsi dan makan orang ketika dicintai oleh Allah, ingin diuji oleh Allah ya. Man ahabbahullah ibtalah. Siapa yang dicintai oleh Allah maka dia akan diuji dengan ujian, bala dalam hidup. Ternyata tidak ada istilahnya kita mencari titik aman, nyaman dalam hidup saja, nggak bisa. Bahkan dalam iman kita, dalam agama kita, tidak ada istilahnya orang beriman untuk mencari titik aman, kemudahan hidup di dunia. Kenapa mau beriman? Kenapa mau beribadah? Kenapa mau dekat dengan Al-Quran? Ya supaya lebih aman, lebih nyaman ya. Selanjutnya kemudian saya khusyuk beribadah. Kenapa? Karena saya lihat makin khusyuk saya beribadah, pangkat saya makin naik atau bisnis saya semakin lancar. Kalau seandainya dengan khusyuk beribadah, bisnis lancar, kuliah lancar, kemudian lancar, dengan itu kita khusyuk beribadah, jadilah kita bukan seorang mukmin. Kita beribadah bukan karena Allah, tapi beribadah karena kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi kita. Allah tidak menginginkan seperti itu. Bukan seperti itu. Makanya seperti kita katakan tadi bahwa menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan segala resiko. Jangan menyembah mendekat diri kepada Allah karena nanti lihat kepada hasilnya. Kalau hasilnya baik, fa in asabahu khairan itma'annalah wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah ya. Ketika kalau seandainya ya dia mendapatkan dengan beribadah kepada Allah khairan, kebaikan yang dia harapkan, yang dia inginkan, itma'annalah, dia semakin tenang, nyaman. Wah, inilah iman, inilah kita dekat dengan Allah, semua yang kita mau dapat. Wa in asabathu fitnatun inqalab ya, kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dia tidak inginkan, inqalab, dia berbalik ke belakang.
khasirat dunya wal akhirah, kata Allah. Orang seperti ini merugi dunia akhirat, kata Allah. Dia merugi dunia akhirat. Jadi tidak identik bahwa kalau kita dicintai Allah maka kita tidak diuji sama sekali, tidak ada kesusahan dalam hidup. Tapi justru kata Nabi, yang paling besar ujian dalam hidup yang mereka hadapi adalah anbiya, para nabi. Orang yang notabene-nya adalah orang paling dicintai Allah. Nah, maka di awal tahun ini, refleksi awal tahun kita juga, kita lihat dalam surat Al-Insyirah ini, ya. Allah sebutkan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kan bercerita, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada yang bisa membaca sebentar surat Al-Insyirah? Ya. Ayo. Siapa? Ya, siapa? Ayo. Ayo, siapa? Ya, pakai mic, nggak perlu pakai mic, langsung aja. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Barakallahu fik. Nah, surat ini kalau kita boleh kita ingin membahasnya, paling kurang ada 2 sesi dia. Alam nashrah laka sadrak. Ya, Allah sebutkan, ya. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Mu itu siapa? Kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami hilangkan beban daripadamu. Nabi, ya, diwahyukan surat ini pada saat beliau menanggung beban ketika masih di Mekah. Di Mekah kan paling berat, paling berat kehidupan Nabi di Mekah. Ujian Nabi dalam hidup paling berat di Mekah, ya. Nah, orang Mekah menuduh Nabi orang fakir, nggak punya apa-apa, ya. Sampai mereka bilang, wahai Muhammad, emangnya sebenarnya kamu mau uang, ya? Mau harta, ya? Cukup, kamu nggak usah dakwah lagi. Kami kumpulkan harta, kami kasih untuk kamu, udah diam aja, tenang aja. Kamu digaji semua lengkap, ya. Nggak perlu lagi. Karena dipikir Nabi orang fakir. Di Mekah Nabi tidak punya apa-apa, ya. Untuk dakwah beliau banyak yang beliau keluarkan, ya. Istri Nabi juga Khadijah pada saat itu meninggal di Mekah, ya. Kalau kamu mau, kami kumpulkan harta-harta kami kasih engkau apa yang kamu mau, ya. Jadi mereka menuduh Nabi fakir. Nah, lalu Allah turunkan ayat ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat bagi Nabi tuduhan-tuduhan yang seperti itu, ya. Secara kejiwaan, ya, kita berat menanggungnya, ya. Lalu Allah sebutkan, ya, wa wada'na anka wizrak, ya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Allah sebutkan bahwa beban-beban yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan oleh Allah. Dihilangkan di Mekah pada saat Nabi sulit, ya. Kita dalam hidup kita ada nggak beban-beban yang sedang kita hadapi saat ini?
Atau bahkan mungkin semakin dahsyat ke depan dengan adanya tahun baru ini. Walaupun ada beban yang kita hadapi berat di tahun depan ini, tahun-tahun ini, ingat sebelumnya banyak beban yang telah Allah hilangkan dalam hidup kita. Ya, telah Allah mudahkan dalam hidup kita. Janganlah ya, karena ada beban yang berat di depan kita lupa bahwa selama ini Allah pernah menghilangkan beban-beban dari hidup kita yang membuat hidup kita mudah. Pada saat kita menghadapi kesulitan hidup di depan, ya, ingat bahwa sebelum ini pernah kita menghadapi beban yang berat juga yang sama, tapi Allah ringankan beban itu. Nabi SAW kejadian dengan Nabi pada saat beliau menghadapi beban berat di Mekah, maka sebelum ini ya Nabi ya menjadi seorang yatim, ya tidak ada ayah beliau, tidak ada ibu beliau, tidak ada yang mengasuh beliau, tetapi ya kita dapatkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menikah, ada paman beliau, ya kemudian sampai diwahyukan kepada beliau, itu kan nikmat-nikmat Allah semuanya, sampai beliau menikah dengan seorang yang kaya raya juga, itu kan menghilangkan beban hidup, ya mendapatkan istri yang baik dalam hidup, kemudian punya anak lagi, ya. Nabi dalam kondisi berat hidup beliau, dituduh macam-macam oleh orang kafir, Allah ingatkan telah Allah hilangkan itu. Nah, dan juga beban yang di depan dihilangkan oleh Allah, ya. Ketika kemudian sebutan nama Nabi Muhammad itu adalah ditinggikan oleh Allah. Tidak ada yang lebih tinggi ya sebutan Nabi kecuali pada saat kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tingginya nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah sejajar. Yang beriman kepada Allah enggak beriman dengan Nabi Muhammad kafir tetap, ya kafir tetap. Dia hanya beriman pada Allah, enggak beriman pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kafir dianggap. Enggak akan bisa. Seorang saya cukup beriman pada Allah, ngapain beriman pada makhluk? Saya hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, enggak mau saya beriman Nabi Muhammad itu. Enggak bisa. Dua kalimat syahadah memang betul-betul dua, bukan satu. Ya. Itu adalah Allah tinggikan nama Nabi Muhammad, menjadi mulia nama beliau. Nah, pada saat dihina. Nah, kemudian sesi yang kedua kita lihat daripada ayat ini adalah ketika Allah menyebutkan wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini kaidahnya. Beban kehidupan Nabi yang beliau tanggung, yang beliau pikul berat sekali pada tubuh beliau, berat sekali memang, ya. Maka kemudian Allah sebutkan pada kaidah yang berlaku, yang kata para ulama tafsir ini bukan cuma untuk Nabi saja ini, tapi berlaku bagi semua manusia, seorang mukmin juga berlaku. Apa itu? Fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Allah ulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya ya pada kesulitan itu ada kemudahan. Ini kita ingatkan di awal-awal tahun kepada kita semua, ya. Bahwa iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, iman kita pada Al-Qur'an, dan inilah kepribadian karakter orang muslim. Pada setiap kesusahan ada kemudahan. Dia tidak akan hilang imannya gara-gara kesusahan, gara-gara kesulitan hidup, enggak akan hilang imannya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesusahan itu ada yusr. Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya, ini mungkin enggak ada bawa mushaf di depan, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usru Allah sebutkan dengan alif lam ma'rifah, ya. Yusra Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya, ya. Kemudian Allah ulangi lagi, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesulitan itu ada yusra, kemudahan. Napa yusran ini? Nah, ya, pakai nandon yusran. Ya, cara ya. Ya.
Jadi kemudahan, kayak mana? Harapan ada kemudahan, yusran ya, yusra ya. Nah, kata para ulama bahasa Arab bahwa al-usru ya, ada alif lamnya, ada al disebutkan ya. Sedangkan yusru, al-usru artinya kesulitan. Yusru atau yusra itu artinya adalah kemudahan. Yusra disebutkan tanpa alif lam, tapi kalau kesulitan disebutkan dengan ada alif lam. Kata para ulama tafsir, alif lam. Al-usru ketika dua kata yang sama-sama diulangi dengan memakai alif lam, berarti itu bukan dua hal tapi satu hal. Ya, bukan dua kesulitan tapi satu kesulitan. Inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Itu kesulitan yang pertama disebutkan. Kemudian wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu, kesulitan yang sama. Yang tadi, bukan yang kedua, tetap yang sama, yang tadi. Karena apa? Itu pengulangan itu juga karena alif lam. Nah, ada alif lamnya. Sedangkan yusra, kemudahan, itu nggak pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam, itu menunjukkan bahwa kemudahan yang pertama plus ada kemudahan yang nomor dua. Jadi yang pertama, ayat pertama kemudahan, ayat yang kedua kemudahan yang lain. Nah, jadi satu model kesulitan ada dua kemudahan. Ya, kata para ulama tafsir. Jadi Nabi pun bersabda sesuai dengan hadis ini, lan yaghlib al-usru yusrain. Akan selalu ya, tidak akan ya mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Pada setiap satu kesulitan hidup Allah berikan dua kemudahan. Pada setiap satu kesulitan hidup Allah berikan dua kemudahan. Itu hukum Allah. Dan begitu juga sabda Nabi SAW. Pada setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu hukum Allah, berlaku bagi siapa saja. Berlaku bagi Nabi, berlaku bagi kita orang mukmin yang biasa, ya berlaku bagi siapa saja. Nah, jadi Allah sebutkan di ayat ini pertama tentang masalah apa? Kesulitan, beban hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah sebutkan apa? Rumusannya. Jadi akan ada selalu kesulitan dalam hidup kita? Ya, akan ada selalu kesulitan dalam hidup kita. Tapi hukum Allah, pada satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi Ustaz, kalau begitu kenapa enggak semua mudah aja? Nah, ngapain ada sulit-sulitnya? Ngapain ada susah-susahnya? Ya. Kalau mau semuanya mudah, bukan di dunia ini, di mana juga? Surga. Emangnya mau cepat masuk surga? Hah? Mau cepat masuk surga? Pindah dunia dulu, mati dulu mau sekarang? Siapa? Siapa yang mau masuk surga cepat? Siap mati sekarang? Oh, nyat baik lagi ya. Siapa yang mau cepat masuk surga harus siap mati sekarang. Mati itu sulit. Ya, sakaratul maut sulit. Harus menghadapi kesulitan juga dulu kan, untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, sudah menjadi hukum Allah seperti itu dalam hidup kita. Nah, ini ya, kami ingin katakan bagi siapapun kita di awal tahun ini, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam satu kesulitan hidup kita ada dua kemudahan di sana. Selalu itu akan berlaku. Ya, Allah bukakan pintu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah juga sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah yang lain, apa itu? Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah enggak menginginkan kesulitan. Allah enggak ingin kesulitan pada kita. Karena makanya setiap kesulitan berakhir dengan kemudahan. Enggak ujungnya sulit, enggak. Ujungnya sulit enggak. Kesulitan, beban, ujungnya adalah kemudahan. Nah, ujungnya adalah kesuksesan, berakhir dengan yang baik selalu. Nah, begitu. Kemudian ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau sudah faraghta, sudah mendapatkan waktu kosong, sudah selesai berusaha penuh ya, fansab,
maka bersiap-siaplah untuk berbuat ya amalan taat yang lain. Nah, jadi janganlah sudah dapat satu kesulitan sudah kita lewati, lalu kemudian kita leha-leha. Artinya bahwa seakan sudah tidak ada apa-apa lagi. Enggak, fansab wa ila rabbika farghab, dan teruslah engkau mengharap kepada Tuhanmu. Ya. Ini adalah amanah yang luar biasa dalam Al-Quran. Allah sebutkan wa ila rabbika farghab. Kita sampaikan juga di awal tahun, wa ila rabbika farghab. Maka teruslah kalian, ibaratkan apa? Teruslah lari, mencari, mengejar Allah dalam hidup. Farghab, selalu harapkan, selalu inginkan Allah dalam hidup. Itu sebaik-baik moto hidup kita. Ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu teruslah engkau berharap. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, surat ini, itu adalah betul-betul Allah sedang ngomong dengan kita. Ya, ingat ya, salah satu cara, Ustaz, gimana cara kita mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran? Baca Al-Quran seakan-akan itu diwahyukan pada kita. Baca Al-Quran seakan-akan memang langsung Allah bicara dengan kita. Ya, alam nashrah laka sadrak, kepadamu, mu itu siapa? Saya. Ya, Allah bicara dengan saya seperti itu. Ya, itu salah satu cara tadabbur Al-Quran. Ya, nah inilah yang ingin saya sampaikan di awal tentang refleksi awal tahun kita buat ya moto hidup kita, begitu juga keyakinan dan keimanan kita bahwa pada setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, baik secara pribadi kita dengan keluarga kita dengan teman kita dengan pekerjaan kita dengan segala hal yang lain, di mana ada kesulitan di situ, ingatlah Allah berikan ada dua kemudahan yang lain. Walau mungkin nggak di situ kemudahannya, tapi kemudahan di tempat lain. Pekerjaan kita mungkin ada masalah, ternyata kemudahan pada anak kita, pada keluarga kita, pada istri kita. Jangan kita lupa itu. Nah, begitulah teka-teki hidup ya, kanun hukum Allah yang Allah jalankan dalam kehidupan ini. Berlaku bagi seorang mukmin. Mau ila rabbika farghab, maka selalu kita mengharap dan mencari Allah semata. Kepadanya lah kita selalu menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, sekian. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang ingin ditanyakan, kami juga malam ini ya akan balik ke Sigli juga. Nah, karena besok pagi ada acara kita di Sigli ya. Baik, silakan. Ada yang tanya, silakan, kami persilakan. Baik masalah yang sedang kita bincangkan atau masalah lain mau ditanyakan, kami persilakan. Jangan ragu-ragu. Ya, Pak Yusran aja tanya. Ya. Jadi dalam perjuangan Rasulullah Ustaz, ya, itu kan Allah langsung macam mendeking lah, maksudnya turun ayat kalau begini dengan tulis, turun ayat dengan Yahudi itu lah. Tapi sekarang dalam perjuangan ulama kita sekarang macam nggak ada campur tangan Allah gitu kalau kita lihat. Makanya macam konyol lah. Tangkap sana, tangkap sini kan. Kalau kita lihat sekarang yang lebih berat. Cuma kita kan nggak boleh kita bilang orang itu berpolitik, tapi yang jelas kita lihat mereka memang memperjuangkan agama. Mungkin kalau nggak ada mereka, tak bagaimana udah lost terhadap Islam ini. Kalau kita lihat secara kasat mata. Cuma kalau kita tarik-tarik ke politik, kita kan nggak ngerti juga. Tapi yang kita lihat. Ya, baik, bagus ya. Ya. Good, Kusran. Bagus, pertanyaan bagus sekali. Ini adalah pandangan kita awam tentang masalah yang terjadi saat ini. Ustaz, nampaknya orang baik-baik di negeri kita berjuang dengan baik, tapi mereka dapatkan justru sebaliknya. Ya, justru mereka dijegal, justru mereka. Ini mungkin pandangan sekilas orang awam, kita awam yang awam ini melihat kenapa justru mereka nggak berhasil. Ya gitu ya. Nah, pertama lihat dalam sejarah. Adakah umat Islam, tentara Islam yang dipimpin Nabi itu kalah dalam perang? Ada? Siapa yang pimpin mereka? Nabi ada bersama mereka. Nabi sampai terluka gara-gara itu perang?
Ya, perang Uhud. Perang Uhud. Masa sih Nabi ada kok bisa jadi, maaf lah kata Pak Isran tadi, kok nampak seperti konyol gitu? Enggak. Ya. Itu adalah ya kesalahan. Qalu anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ya, kata Allah, itu adalah gara-gara kalian sendiri. Enggak patuh kepada Nabi Muhammad. Nabi sudah atur strategi dengan baik, tapi mereka enggak patuh. Ada yang melanggar, udah kena. Jadi walaupun ada Nabi, janganlah kita pikir gara-gara ada Nabi maka semua kita walaupun buat salah jadi tetap tidak akan kalah kalau berbuat salah. Kenapa? Ada Nabi. Berarti Nabi mengajarkan cara hidup yang tidak normal. Ya? Kalau seandainya gara-gara ada Nabi, maka semua kesalahan enggak menjadi masalah. Hidup tidak normal. Nabi mengajarkan hidup yang paling normal untuk bisa ditiru oleh siapapun. Kalian berbuat salah, kalian akan kalah kapan aja. Tapi kalian taat betul-betul, bekerja keras baik-baik, maka hasilnya akan baik. Satu. Tidak mesti ya, tidak mesti istilahnya. Kalaupun ada nampak saat ini misalkan kok nggak berhasil, nggak ini, ya memang usaha kita belum maksimal. Di sana ada yang berbuat kesalahan banyak. Nampak yang benar satu, yang buat salah rame. Ya, nampak di atas kita lihat oke, tapi di bawah ternyata rapuh. Nah, oke. Yang kedua adalah kita lihat ya, Nabi Yusuf seperti kita ceritakan. Masa Nabi Yusuf seorang nabi bisa dijebloskan dalam penjara secara zalim? Dituduh macam-macam? Ya. Nah, itu kan sedang terjadi, sedang berlangsung. Belum ending lagi ini. Ya, belum ending lagi. Ya. Endingnya kapan? Nanti kita lihat. Allah menguji Nabi Yusuf dengan kesabaran beliau dalam penjara itu. Akhlak beliau tidak berubah, tetap menjadi seorang nabi yang santun, seorang nabi yang baik, seorang nabi yang mengajak pada kebaikan dan enggak putus asa dengan Allah. Oke? Nabi Yusuf berhasil dari situ, kemudian keluar beliau. Ya. Nama beliau baik, nama beliau dikenang oleh orang Mesir sampai kemudian diangkat menjadi seorang menteri yang berhasil kemudian menyelamatkan negeri Mesir dari panceklik yang sangat mengerikan itu. Akhirnya beliau yang berjasa, bukan raja yang berjasa terhadap Mesir. Pada saat dulu beliau dijebloskan dalam penjara 9 tahun, ternyata kemudian nama beliau di atas. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Kalau hari ini ada seperti ini kejadian, ya baru mulai ini. Belum ending lagi. Belum ending lagi. Justru Allah ingin melihat yang katanya mau bela Islam ketika kejadian seperti ini putus asa, jadi kafir. Kemudian justru buruk sangka sama Allah, kemudian semakin membenci satu sama lain atau semakin memperkuat ukhuwah. Allah lihat. Kalau berhasil ini baru kemudian cocok untuk ditolong, akhirnya happy ending. Kalau enggak ya udah sad ending ya. Selain daripada happy ending ya. Begitu. Ya. Sedang berproses. Nah, justru masa proses inilah ya yang akan dilihat. Dan kita jangan kita hanya berpikir hasilnya nanti gimana. Jangan pikir pada hasil, pikirlah pada proses yang benar. Enggak baik dan enggak benar kita berpikir hanya kepada hasil yang lebih baik. Hasil yang baik saja tanpa memikirkan proses yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kita disuruh untuk berproses, hasilnya itu di tangan Allah. Nah, begitu. Begitu dalam hidup. Ya, begitu juga dalam kita usaha. Bayangkan ya, usaha proses kita yang baik, kemudian hasilnya itu serahkan pada Allah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, Ya. jadi Pak Yusra sudah tanya kan? Ya. Jadi penasaran gara-gara Pak Yusra. Beliau suruh tanya nanti. Kan di dunia ini banyak orang melihara gitu kan?
Apa betul ada yang betul-betul yusran gitu? Jadi hidupnya itu betul-betul keberuntungan, kemudahan gitu. Nggak ada yang namanya kesulitan sama sekali. Ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau nggak salah saya, jadi di akhirat nanti ada orang yang iri sama orang lain karena orang lain itu selalu ditimpa musibah di dunia, sehingga dengan kesabaran dia atau dengan amal dia, pahalanya tuh mengalahkan yang ini walaupun sama-sama di surga nih ceritanya. Apa ada gitu kan? Kan Yang beda iri. tuh, level misalnya kayak kita nih, kita dikasih cobaan sama Allah berat nih di dunia. Ya. Kan pasti beda timbangan amalnya sama orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya. Nah, itu dia. Dua dulu Ustaz. Dua dulu. Ya. Ada yang ketiga lagi nanti. Insyaallah bentar gitu Ustaz. Bentar lagi. Pertanyaan yang pertama, apakah memang ada di dunia ini orang yang hidupnya adalah full kemudahan, betul-betul yusran dia, nggak ada kesulitan sekali masuk dalam hidupnya? Tanya sama Pak Yusran. Atau itu hanya sekedar nama saja? Hah, Pak Yusran? Ya kan? Enggak, dia susah senang itu tergantung kita yang membawanya. Oh, itu. Karena sedikit itu pun lebih, banyak pun kurang. Ya. Iya. Nah, apakah ada yang seperti itu? Nah, lihat orang yang paling bahagia dalam hidup di dunia ini siapa? Coba yang bertanya nih, siapa yang bisa dijamin dia paling bahagia dalam hidupnya di dunia ini? Siapa? Coba. Siapa? Pasti dia paling bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Yang kita yakini, nggak ada ya? Nabi Muhammad. Masa kita nggak yakin Nabi Muhammad orang paling bahagia dalam hidupnya, paling sukses lagi, paling semuanya, paling? Nggak ada yang paling selain Nabi Muhammad kan? Ya? Tapi gimana hidupnya? Kemudahan semuanya? Nggak peras keringat, nggak ada keluar darah dalam hidupnya, ya, nggak tertusuk nggak sana sini, ya. Kita bukan masalah ini, ya, hasilnya adalah seperti apa, ya, proses itu, ya. Kita jangan menilai bagaimana, ya, saya maunya sih mudah-mudah aja, mudah itu hanya ada di surga. Nabi Muhammad orang paling sukses, orang paling bahagia, paling dekat sama Allah, orang paling dikabulkan doanya, semuanya, begitu hidup beliau. Maka bisa dipastikan nggak ada orang yang nggak ada. Buktinya orang yang paling dan super di dunia ini seperti itu hidupnya, apalagi yang lain. Oh enggak, Raja Thailand itu dia mungkin paling enak hidupnya, punya istri berapa yang dia suka juga sana sini. Coba sebentar lagi kena penyakit dia, mampus dia. Ya. Ya, dibuat oleh Allah banyak kesusahan hidup kita saja tidak tahu, nampak sekilas. Ya. Nampak sekilas di sana merana, susah tidur malam, nggak bisa tidur malam, nggak ada di expose. Coba tanya sama orang nggak bisa tidur malam 2 malam aja, gimana kejadiannya? Nggak bisa tidur malam aja 2 malam, udah. Minum obat nggak mempan, ini semua udah bisa stres, bisa bergantung diri. Ya, subhanallah. Kita sulit-sulit kita hidup kita, nggak ada uang sana sini, tidur malam ngorok kita, lupa kita, utang kita lupa, semua kita lupa. Pas bangun lagi ingat lagi, alhamdulillah 12 jam udah lupa utang, ya. Ya. Enak kita nyaman, ya gitu. Nah, nggak ada orang yang sama sekali, ya. Dipastikan itu nggak ada, ya. Kemudian tentang masalah orang yang nanti ada nggak orang yang iri dan nanti akan kebaikan, ya, bahwa dia dapat kebaikan lebih banyak gara-gara banyak diuji di dunia ini sehingga kebaikan bertambah banyak. Kita yakin sesuai dengan hadis Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin, ya, apalagi wala adha wala ghammin wala syaukatun yusyaqwa illa kanat lahu bihi kafarah. Ya.
Nabi sebutkan bahwa apa saja yang menimpa seorang muslim, kesusahan, kelelahan, letih, lesu, sedih dia, kemudian gangguan dalam hidup ya, sampai kemudian duri yang menusuk di kakinya, itu semua menjadi penghapus dosa. Jadi kalau banyak letih, banyak lesu kita dalam hidup karena kondisi yang kita hadapi membuat kita sulit, anak kita mungkin yang banyak membuat kita repot sana sini, jadi pulang ke rumah bukannya bisa istirahat tapi ternyata harus, contoh misalkan, waduh letihnya bukan main ya. Semua keletihan itu akan menjadi penghapus dosa kita ya. Tapi enggak disuruh cari keletihan itu. Nah, itu uniknya dalam Islam. Sudah begitu, bahkan duri yang menusuk itu menjadi penghapus dosa, tapi enggak disuruh pergi untuk cari injak-injak duri, enggak. Tapi kalau sudah terinjak, bersabar. Itu menjadi penghapus dosa. Kalau ada keletihan seperti itu kita hadapi dalam hidup, seperti dokter tiap malam ada yang nelpon, enggak bisa istirahat. Tanya sama kawan-kawan dokter, ya. Boleh enggak seorang dokter mematikan HP? Gimana dokter Jufri? Boleh? Nggak boleh. Seorang dokter punya pasien banyak di rumah sakit, dia matikan HP, nggak bisa dihubungi walaupun sedang tidur malam, nggak boleh. Udah kuliah mahal, istirahat malam setelah dapat kerja nggak bisa. Ya, cok, ya, jalo, tak pegang. Ya. Kalau begitu kita enggak percaya akan ada bahwa setiap keletihan, kelesuan kita, sulit kita hadapi itu ternyata di belakang itu semua, ya udah rugi jadi dokter itu. Untuk apa banyak uang, beli mobil enggak sempat naik, lebih banyak parkir? Ya? Ya enggak? Dokter malah lebih banyak naik mobil. Banyak parkir dia mobilnya. Mobilnya mahal-mahal dibelinya, uang ada, tapi parkir aja enggak pergi kemana-mana. Paling pergi kemana-mana, pergi jauh 3 hari dalam 1 tahun gitu, waktu akhir-akhir bulan ini, akhir-akhir tahun gini libur, ya, akhir libur kayak gini, itu pun orang pun udah banyak-banyak pula pergi. Saat kita bisa pergi, orang pun pergi semua. Kita maunya pas kita pergi, orang nggak ada pergi, biar nyaman kita, nggak sulit. Nah, kesulitan itu di belakang ada itunya. Ya, kalau kita percaya itu berbahagialah. Ya, saya banyak kesulitan, insya Allah nanti Allah akan berikan. Seperti tadi, mungkin kita akan iri melihat dokter nanti yang bersabar begitu membantu. Dokter dapat surga lantai atas, kita masih lantai bawah gitu. Kita pasien, cuma pasien dia gitu. Karena gara-gara kita termasuk yang membuat beban dia bertambah, akhirnya dia di atas kita, kita di bawah. Ya gitu. Ya, baik. Ngopi dulu biar ada idenya. Ya, ngopi di tahun baru ya. Baik, kalau tidak ada, nggak ada masalah. Kita cepat kita selesaikan. Kita langsung take off ke Sigli ini ya. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meyakinkan orang-orang terdekat kita, partner bisnis kita, atau istri kita atau saudara kita dalam kondisi seperti ini kan, misalnya dalam kondisi ekonomi kita turun naik dengan COVID ini, lalu misalnya dengan permasalahan yang lain, innamal usri yusra. Kita sekarang dengan lebih susah kan, tapi bagaimana kita meyakinkan orang-orang terdekat kita untuk yakin terhadap hal itu, dan amalannya apa akan bisa istiqomah di situ, supaya dia yakin bahwa di sana ada kemudahan nantinya, walaupun dalam kondisi sulit seperti ini. Amalannya apa gitu, supaya dia yakin ya. Ya, baik. Bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang dekat kita bahwa dalam kesulitan yang kita hadapi, khususnya mungkin istri kita juga, ya, dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini, insya Allah akan ada kemudahan nantinya. Ya, bahkan ada dua kemudahan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana saya meyakinkan dia bahwa itu ada? Pertama, apakah kita yang sedang menghadapi kesulitan itu yakin ada kemudahan 2 kali dari Allah? Yakin nggak dulu? Ya, kalau kita sendiri nggak yakin, gimana yakin orang lain? Gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Ya. Sanggup nggak kita meyakinkan itu? Nah,
Kemudian gimana caranya Ustaz? Suruh baca Al-Quran. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Apa buktinya dalam hidup kalau Allah menginginkan kemudahan bagi kita, enggak menginginkan kesusahan? Oke, itu kan ayat Al-Quran tuh Ustaz. Ya, janji Allah seperti itu, ya. Yang berlaku seperti itu, ya, berlaku seperti itu. Buktinya mana? Banyak buktinya. Di antaranya mana? Mana lebih banyak sakit dengan sehat? Semestinya kan sehat itu exception saja, pengecualian. Semuanya sakit. Kenapa? Biar ampun dosa kita. Iya enggak? Biar ampun dosa. Jadi sehat seminggu, lain semua sakit terus. Alhamdulillah, ampun desa. Tapi enggak begitu Allah inginkan. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Apa? Sehatnya lebih banyak, sakitnya pengecualian. Makanya kita kunjungi orang sakit. Kalau seandainya semua kita sakit sehat sebentar, maka kunjungi orang sehat. Oh, maka sehat dong, ya kunjung dia. Ya kalau dia urung sehat gimana? Ya, karena takut mendumur. Enggak, Allah menginginkan sebaliknya. Ya, maka begitu juga kesulitan itu persis seperti sakit itu sendiri, iya. Persis seperti itu. Nah, begitu Allah janjikan, begitu yang terjadi di muka bumi ini. Begitu juga perang dengan damai. Mana lebih banyak perang dengan damai? Lebih banyak damai daripada perang. Perang itu clash sementara terjadi, ya. Sampai 10 tahun Ustaz? Ya 10 tahun, tapi berbanding nanti damai 100 tahun. Ya, tapi damainya 100 tahun, 200 tahun. Nah, begitu. Maka kita nggak boleh menilai ya dengan kacamata pendek kita. Ya, lihat dengan kacamata yang luas dan panjang. Nah, gitu. Janji Allah, hukum Allah begitu terjadi dalam hidup. Jadi gimana Ustaz? Suruh banyak baca Al-Quran, banyak sekali hikmah di situ. Nah, maka di sinilah di forum ini, forum yang kita jadikan adalah tempat di mana kita mengkaji dan belajar Al-Quran. Maka saya mengamanahkan dan juga mengharapkan kepada kawan-kawan dan siapa saja jamaah kita, dan sampaikan kepada yang lain juga. Kalau ada yang tanya, Ustadz, apa itu interaksi pertama kita dengan Al-Quran? Saya mau dekat dengan Al-Quran. Interaksi pertama kita dengan Al-Quran itu apa? Baca. Nabi Muhammad saja, pertama interaksi beliau dengan Al-Quran apa disuruh? Iqra, baca. Ya, bacalah Al-Quran itu. Siapa aja yang belum bisa baca Al-Quran, maka mesti belajar membaca Al-Quran itu. Pada saat Al-Quran sudah dekat dengan kita, ya, maka kemudian apa yang terjadi? Ya, itu membuka pintu hidayah. Kita kalau dekat dengan pintu, insya Allah kita akan masuk. Tapi kalau pintu aja kita nggak dekat, bagaimana kita bisa masuk? Ya, kita dekat dengan Al-Quran, itu dekat dengan pintu hidayah Allah. Ya, kita nggak mendakwakan diri kita, saya sudah dapat hidayah Allah, enggak. Tapi saya ada di pintu lah paling kurang. Ya, ada di pintu itu, ya. Itulah kenapa kita inginkan, ya. Siapa aja, ajak kawan-kawan kita untuk belajar Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, jalin hubungan baik dengan Al-Quran. Nah, kalau ada kita tahu Ustadz, ini kan ada juga hafid Al-Quran, hafal Al-Quran dia, jadi udah nggak ada baca lagi, enggak. Yang jadi hafid Al-Quran orang yang paling banyak baca Al-Quran. Jangan pikir orang yang sudah hafal Quran, ya, itu dia nggak paling banyak lagi baca Al-Quran, enggak. Betul enggak Ustaz? Akbar nih, ya. Yang hafid Al-Quran itu minimal dalam sehari 5 juz. Semestinya dia mengulangi Al-Qurannya. Kalau dia kemudian akan lancar Al-Quran yang dia kapan aja dia baca bisa. 5 juz dia harus hafal. Ngulang setiap hari. Kira-kira 5 juz itu ngulangnya gimana? Berapa banyak waktunya? Makin banyak orang hafal Al-Quran, makin banyak membaca Al-Quran. Justru orang yang mudah menghafal Al-Quran. Yang paling sedikit baca Al-Quran, siapa? Orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Paling nggak baca Al-Quran itu. Semakin dekat dengan Al-Quran, makin banyak baca. Makanya interaksi membaca itu pertama kuncinya. Nah,
Jadi mulai dekat dengan Al-Quran dengan membaca. Belajar membaca, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Yang belum bisa, bacalah, belajarlah selama masih ada orang yang mau mengajarkan kita dan masih ada kemampuan, kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Di sini saja saya pikir. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Insyaallah tafa'alu bil khair. Optimislah dengan kebaikan pada tahun ini. Buat sesuatu kebaikan yang belum pernah kita buat pada tahun yang lalu, buat nilai tambah sedikit, ya. Buat sedikit perubahan dalam hidup kita, ya, yang belum pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Baru kemudian bisa kita nilai tahun kita kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.